Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda Tasya, NIM 64191428, kelas 644A26, mata pelajaran Ekonomi Manajerial. Tugas Ekonomi Manajerial kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Pertama, kita akan membahas tentang teori permintaan. Permintaan atau demand adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Intinya, semakin tinggi jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal. Sebaliknya, semakin rendah jumlahnya permintaan akan membuat harga produk semakin rendah. Hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan dikenal sebagai hubungan permintaan. Dan faktor-faktor dari penentu permintaan itu, yang pertama ada harga barang itu sendiri. Definisi dari harga barang itu sendiri artinya apabila harga mengalami kenaikan maka permintaan akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik. Yang kedua itu ada harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Maka pada umumnya barang konsumsi memiliki penggunaan yang saling berhubungan. Penggunaan yang saling berhubungan antara barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu saling mengganti, substitusi, dan saling melengkapi atau komplementer. Dan yang ketiga itu ada corak distribusi pendapatan masyarakat. Di sini maksud dari corak distribusi pendapatan masyarakat adalah perbedaan pendapatan pada setiap manusia atau kalangan masyarakat. Yang keempat itu ada cita rasa masyarakat. Di sini maksudnya adalah naiknya selera konsumen terhadap suatu barang mengakibatkan permintaan terhadap barang tersebut semakin naik. Jika selera konsumen turun, permintaan akan berkurang. Dan yang kelima ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini dimaksud adalah pertambahan penduduk yang diikuti oleh perkembangan kesempatan kerja menyebabkan bertambahnya permintaan. Artinya, lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan pendapatan tersebut menambah daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga permintaan akan semakin naik atau bertambah. Yang terakhir, yang keenam, ada ramalan mengenai keadaan masing-masing. Maksudnya adalah ramalan para konsumen bahwa harga barang akan menjadi bertambah tinggi pada masa yang akan datang. Mereka kembali ataupun menimbun barang pada masa kini untuk menghemat pengeluaran di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum permintaan. Hukum permintaan itu semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin sedikit permintaan barang tersebut atau disebut dengan ceteris paribus. Di sini dimaksud bila harga barang itu semakin tinggi, maka permintaan akan semakin rendah. Sebaliknya, jika harga barang rendah, permintaan akan semakin tinggi. Bila misal harga pasaran barang di pasar itu baju misalnya Rp50.000, maka itu masih termasuk murah. Maka permintaan barang akan semakin tinggi. Tetapi jika harga baju tersebut sudah Rp100.000 ke atas, itu kan masih tergolong mahal, maka permintaan barang akan semakin menurun atau berkurang. Dan daftar permintaan, suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Selanjutnya ada kurva permintaan, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Di sini kita ada contoh tabel permintaan pasar terhadap harga buku. Harga rupiah yang pertama ada 5.000, permintaan all atau unit itu 10, permintaan
badu unit atau 10, permintaan pasar unit 20. Selanjutnya ada harga rupiah 4.000, permintaannya 15, permintaan unitnya 15 juga, permintaan pasar 30. Terus yang ketiga itu ada harga 3.000, permintaan 30, permintaan badu unit 20, dan permintaan pasar unit itu ada 50. Dan yang keempat ada harga rupiah 2.000, permintaan al unit 50, permintaan badu unit 30, dan permintaan pasar unit ada 80. Dan yang terakhir ada harga rupiah itu 1.000, permintaan all unit 70, permintaan badu unit 45, dan permintaan pasar unit ada 115. Next, selanjutnya ada efek faktor bukan harga. Yang pertama itu ada harga barang-barang lain. Harga barang-barang lain itu yang A, yang pertamanya itu ada barang pengganti. Maksud di sini apabila harga barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Akan tetapi jika harga barang substitusi itu naik, maka orang akan tetap menggunakan barang yang semula. Yang B itu ada barang pelengkap. Barang pelengkap di sini juga dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Misalnya sepeda motor, barang komplementernya bensin. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang untuk membeli sepeda motor akan turun. Begitu juga sebaliknya. Yang C itu ada barang netral. Barang netral adalah barang konsumsi yang tetap pembelian dan penjualannya meskipun pendapatan konsumen bertambah. Contohnya di sini beras dan buku. Kedua itu ada pendapatan para pembeli. Pendapatan para pembeli ini ada pokok-pokoknya. Yang pertama itu ada barang interior. 3. Barang inferior adalah barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. Salah satu contoh barang inferior adalah sendal jepit. Dan yang kedua itu ada barang esensial. Barang esensial merupakan barang yang apabila terjadi perubahan pendapatan tidak akan mengurangi ataupun menambah permintaan terhadap barang esensial. Contohnya itu barang esensial itu adalah sembako. Dan yang ketiga itu ada barang normal atau yang C. Barang normal adalah semua barang yang permintaannya akan bertambah ketika pendapatan masyarakat bertambah juga. Dan yang keempat, yang D itu ada barang mewah atau luxury. Jenis barang yang permintaannya sangat responsif terhadap kenaikan pendapatan konsumen. Yang ketiga itu ada beberapa faktor lain. Beberapa faktor lain ini ada induknya. Yang pertama yang A itu ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu jika pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan barang atau jasa akan naik. Sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka permintaan terhadap barang atau jasa itu turun. Dan yang B, yang kedua itu ada cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat ini disebut atau sama aja dengan selera konsumen. Terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut meningkat pula. Misalnya, sekarang ini banyak orang yang mencari handphone yang dilengkapi dengan fasilitas musik atau game. Karena selera konsumen barang tersebut tinggi, maka permintaan handphone yang dilengkapi dengan musik dan game itu akan bertambah. 3 atau yang C itu jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan mengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk pada suatu wilayah itu bertambah banyak, maka permintaan barang atau jasa itu meningkat. Dan sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut rendah, maka permintaan akan barang atau jasa itu juga menurun. Yang terakhir D, ekspektasi terhadap masa depan. Ekspektasi terhadap masa depan ini makin canggih teknologi ke depannya, maka permintaan barang atau jasa semakin bertambah. Sebaliknya, jika teknologi semakin lemah, maka permintaan barang atau jasa berkurang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teori penawaran.
Teori penawaran adalah penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Berbeda dengan teori permintaan, dalam teori penawaran kita menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual. Permintaan barang atau jasa yang tidak disertai dengan penawaran tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan akan terpenuhi jika penjual menyediakan barang atau jasa yang diinginkan. Faktor-faktor penentu penawaran itu yang pertama ada harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini juga berlaku sebaliknya. Yang kedua itu ada harga barang lain. Di sini harga barang lain maksudnya apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh terlihat lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak cenderung untuk menjual teh daripada kopi. Dan yang ketiga itu ada biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan penolong, dan sebagainya. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang produksi akan semakin tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah sedikit. Yang keempat ada tujuan operasi perusahaan. Tujuan dari operasi perusahaan ini, bila perusahaan berorientasi untuk dapat menguasai pasar, maka dia harus menekan harga terhadap barang dan jasa yang ditawarkan, sehingga keuntungan yang diperoleh kecil. Bila orientasinya pada keuntungan maksimal, perusahaan mendekati harga yang tinggi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada tingkat teknologi yang digunakan. Di tingkat teknologi yang digunakan, adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi membutuhkan dua efek, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat. Yang kedua itu, dan biaya produksi semakin murah sehingga keuntungan bisa semakin tinggi atau bertambah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hukum penawaran. Hukum penawaran, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dengan anggapan ceteris paribus. Hukum penawaran memiliki arti keterkaitan antara tingkatan harga tertentu dengan barang yang akan dijual atau ditawarkan. Ini telah menjadi pakem yang pasti dan telah menjadi regulasi tidak tertulis yang tidak bisa dicegah, karena risikonya ialah pemilik akan mengalami kerugian. Terus selanjutnya kita akan menjelaskan kurva penawaran, suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan ada daftar penawaran, yaitu suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Di sini ada contoh dari tabel penawaran, yaitu yang pertama ini ada keadaan A, harga rupiahnya itu 5.000, jumlah yang diminta itu ada 900 unit. Yang B ada harga rupiah 4.000, jumlah yang diminta 800 unit. Dan yang C, harga rupiah 3.000, jumlah yang diminta itu ada 600 unit. Dan yang D itu ada 2.000, harga rupiah 2.000, jumlah yang diminta itu ada 375 unit. Dan yang keadaan E ini ada harga rupiah 1.000, jumlah yang diminta ada 100 unit. Selanjutnya ada keseimbangan atau equilibrium.
yaitu keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Di sini maksudnya adalah apabila digambarkan ke dalam grafik, titik keseimbangan adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Harga pada titik potong ini disebut dengan harga keseimbangan, dan jumlah barang pada titik potong ini disebut dengan jumlah barang keseimbangan. 3 cara menunjukkan keadaan keseimbangan. Yang pertama itu dengan contoh menggunakan angka, yang kedua dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, yang ketiga menentukan secara matematik. Ketiga cara ini dapat menunjukkan keadaan keseimbangan karena menunjukkan angka dan data yang ditampilkan atau dijelaskan. Keseimbangan equilibrium, kelebihan permintaan atau excess demand. Yang dimaksud dengan kelebihan permintaan ini itu jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Yang kedua itu ada kelebihan permintaan atau excess supply, yaitu jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Di sini ada bentuk umum persamaan permintaan dan penawaran. Persamaan permintaan itu dilambangkan dengan rumusnya itu QD sama dengan C min D P. Yang kedua itu ada persamaan penawaran. Di sini ada QS sama dengan min M tambah N P, di mana C itu adalah angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang diminta apabila tingkat harga 0. Nilai C selalu positif. D itu adalah kecondongan kurva permintaan, nilainya selalu negatif atau min D karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang ditawarkan apabila tingkat harga 0. Biasanya nilai M bernilai negatif, jadinya min M. N adalah kecondongan kurva penawaran, nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Dan di sini ada faktor-faktor perubahan keseimbangan. Ada 4 kemungkinan terjadi pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu yang pertama, permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua itu ada permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Dan yang ketiga itu ada penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan yang keempat terakhir itu penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.